akan benar-benar mengenal saya kalau saya yang menyatakan diri saya kepada Bang Metatron. Setuju nggak Bang Meta? Setuju banget. Nah, jadi kalau Bang Meta memperkenalkan saya kepada Bang Ahmad, Bang Meta memperkenalkan saya kepada Bang Arius, itu tidak benar. Karena mereka tidak mengenal saya. Tapi kalau saya yang sendirinya memperkenalkan diri saya ke Bang Meta menyampaikan ke Arius, menyampaikan lagi ke Bang Ahmad, itu baru benar. Ini logikanya. Makanya saya bilang, sah-sah aja orang memperkenalkan Allahnya seperti A, B, C, D. Siapa saja boleh mengatakan Allah itu A, B, C, D. Tetapi itu bukanlah kebenaran. Karena kebenaran yang sejati adalah dari Allah itu sendiri. Itulah imannya orang Kristen. Itulah kenapa kami mengenal Allah kami yang benar melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang sebelumnya dikandung di dalamnya, lalu keluar untuk menyatakan diri Allah itu. Yohanes 1 ayat 18. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Gitu, Bang. Setuju sih itu, Mbak. Ini kan tentang pewahyuan sih sebenarnya. Kepada Musa Allah itu turun langsung, begitu, berkata-kata langsung dengan Musa, begitu. Kepada Isa memang dia turun ke dalam dirinya. Kepada Nabi Muhammad ya melalui pewahyuan Jibril, begitu. Iya. Ya, saya menghargai iman Bang Ahmad, makanya saya bilang tadi. Tapi itulah, kalau kita mau jadi orang yang berlogika, yang berakhlak namun berlogika, itu kan lebih keren ya daripada berakhlak tetapi tidak memiliki logika. Itu kan saya rasa kurang gitu ya. Karena antara akal dengan iman itu harus sejalan. Nah itu tadi, analoginya seperti yang tadi saya bilang, yang mengenal diri saya, itu pasti diri saya. Maka bagaimana cara saya mengenalkan diri saya? Ya, kata-kata saya ini, pikiran saya ini harus keluar sampai didengarkan oleh Bang Metatron, didengarkan Bang Arius, Bang Ahmad, Bang Palawi, dan Bang Yongki. Bang Prop ini nggak akan kenal saya. Bang Palawi ini nggak kenal saya. Bang Yongki, Bang Arius nggak kenal. Bang Ahmad juga, Bang Yilo, Kak Yilo juga nggak kenal saya. Sama seperti Allah tadi saya bilang. Jadi Allah yang satu itu, dia memperkenalkan diri melalui firman-Nya. Yesus itulah kalimatullah dan ruhullah. Iya, setuju Mbak. Iya, memang kalau di dalam Islam, kalau kita lihat ke dalamnya di dalam Al-Quran, memang dia itu ruhullah. Bukan itu saja sih sebenarnya, dia adalah utusan. Utusan itu sebagai apa? Sebagai juru selamat. Makanya 5 hari sehari kami berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kepada siapa kami itu? Kepada Isa sebenarnya, kepada Yesus, begitu kan. Jalan yang lurus itu adalah Isa, begitu kan. Jadi kenapa Muhammad bisa selamat? Karena dia berada di jalan yang lurus itu. Tapi kalau kita menyangkalnya, gimana mau selamat, begitu kan. Repot juga sebenarnya. Ya begitu, Bang, Mbak. Oke. Maksudnya Muhammad ini nabi. Silakan Prof. Maksudnya Nabi Muhammad ini Kristen, Pak? Atau bukan, Bang. Maksudnya Muhammad itu orang-orang yang terpuji, maksudnya itu kan. Makanya orang-orang yang selamat itu kan orang-orang yang terpuji, bukan kepada Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Muhammad sendiri, kalau tidak melalui Isa, dia tidak akan selamat. Makanya di Mutiara Hadis itu mengatakan, sungguhnya jiwaku ada di dalam genggaman Isa Al-Masih, begitu kan. Karena memang dia adalah sang roh itu. Tidak akan bisa selamat juga kalau tidak Ahmad, begitu kan. Orang-orang yang sifatnya... Pak Ahmad mengakui nggak kalau Yesus itu adalah Allah? Yang mananya, Bang? Secara kemanusiaannya apa secara keilahiannya atau hakikatnya? Kalau iya, kalau kan sudah saya bilang tadi itu bahwa Yesus itu adalah ruhana, ruhku, dia bilang Allah itu kan. Nah, ruhnya Allah itu pasti Allah, begitu kan? Begitu, Bang. Tapi Allah ada berapa menurut Abang? Nah, itu, Bang. Tadi kan saya sudah jelaskan alif lam lam ha itu kan. Kami mentauhidkan, kami mengesahkan itu, tidak mengesahkan antara alifnya sebagai nafsu wahidahnya, dirinya, lamnya itu sebagai ruhnya, lam kedua itu sebagai Ahmadnya, dan ha itu perumpamaan dirinya alam semesta ini. Itu yang kami tauhidkan, itu yang kami esahkan, Bang.
Berarti Ah, abang juga menganggap bahwa Isa itu adalah Allah juga. Karena ya, kan, iya, iya bang. Ini saya mau nanya ya, Ahmad yang dimaksud ini, Muhammad yang dimaksud ini apa sih bang? Sebenarnya cara kalau Ahmad itu kan sifat itu Mbak, sifat yang terpuji lah begitu. Semua manusia itu yang punya sifat baik itu terpuji itu namanya Ahmad begitu kan. Saya nggak mau ke situ dulu ya bang ya. Kira-kira bang, kalau orang memiliki sifat terpuji, dia mampu nggak membangkitkan dirinya atau menyelamatkan dirinya setelah kematian? Iya bang, itu kan iya Mbak, itu kan istilah kan, makanya ketika di dalam Al-Quran itu mengatakan dari Yerusalem ke Makkah, maksudnya itu ketika kita sudah masuk ke dalam ranah ruh, maka kita kembali ke kalbu, ke bait Allah begitu kan, karena di sana kan manfaatnya ada untuk alam semesta begitu, untuk apa itu, untuk di sekitar kita begitu. Itulah namanya kebangkitan yang sempurna, kebangkitan dengan tubuh apa namanya itu, lupa saya itu dalam Alkitab itu. Panteisme. Iya. Makanya itu ketika kita sudah ke Isa, maka kita melakukan perbuatan kembali ke bait Allah, perbuatan baik-baik secara jasad. Itulah yang kebangkitan Isa itu yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Ini saya tanya Bang Ahmad ini ya. Bisakah Anda mengimani Anda nanti dibangkitkan? Pastilah. Kalau saya mengerjakan perbuatan Dasarnya baik, apa? Sebentar. Dasarnya apa Anda percaya adanya kebangkitan setelah mati? ya ada. Apa yang menjadi tolok ukur bahwa adanya kebangkitan itu? Apa bukti nyata adanya kebangkitan itu? Saya kurang mengerti, tidak paham, Mbak. Oke. Coba dia Contoh, saya percaya ada permen. Karena saya melihat ada permen, maka saya percaya ada permen di dunia ini. Saya percaya kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, betul nggak? Setuju nggak di sini? Ya, setuju. Oke. Lanjut. Makanya pertanyaan saya kembali lagi ya. Jadi apa yang menjadi dasar Anda percaya adanya kebangkitan? Siapa yang sudah bangkit? Makanya sih pemahaman saya beda juga sih, Mbak, dalam pandangan kebangkitan. Apa sih namanya kebangkitan itu? Ya kebangkitan itu adalah kebangkitan diri saya, begitu kan? Iya. Kesadaran tertinggi, begitu kan? Iya, bukan saya bangkit dari alam kematian, begitu kan? Makanya tadi kan saya bilang ya, saya setuju ajaran orang mau A, B, C, D saya tampung, nggak apa-apa. Tapi mari kita berlogika. Anda mengimani adanya kebangkitan itu dasarnya apa? Tolok ukurnya apa? Nah, kalau Kristen sendiri percaya kebangkitan itu ada, dan kebangkitan itu ada di dalam Kristus, karena Kristus itu sendiri yang adalah Allah, mengambil rupa manusia, mati dan bangkit, maka dia mendeklarasikan dirinya, aku ini kebangkitan. Aku ini Allah yang akan membangkitkan kamu. I see, saya percaya. Karena saya adalah orang-orang yang berlogika. Makanya saya bilang, saya percaya ada permen karena memang permen itu kelihatan. Dan banyak orang menyaksikan permen. Gitu. Ya, jadi dasar saya percaya adanya kebangkitan setelah mati karena Kristus itu sendiri. Yesus itu sendiri itu telah mati dan bangkit. Makanya dasar imannya orang Kristen pertama sekali yaitu ibunya Yesus dan para rasul itu, mereka percaya kebangkitan itu ya dari Yesus Kristus. Nah, sekarang Islamnya sendiri saya tanya, dasar Anda mengimani adanya dogma kebangkitan itu dari mana? Sudahkah ada bukti kebangkitan yang ditunjukkan atau yang dilihat oleh Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad ya dari abad 7 sampai sekarang? Makanya saya bilang, kita boleh-boleh aja, sah-sah aja membuat dogma apapun di dalam kepala kita tuangkan gitu. Tapi apa yang menjadi tolok ukur kebenaran itu? Kebenaran itu harus nyata, ada
wujud. Nah itu, makanya saya bilang orang Kristen ini imannya nggak ece-ece gitu. Karena para rasul itu ngeliat lah, para hawariun itu ngeliat lah, maka mereka menjadi percaya. Saya orang yang ateis, saya orang mantan ateis. Saya menuhankan pikiran saya sendiri. Kenapa? Karena ketidaktahuan saya. Tetapi begitu saya tahu kebangkitan itu ada, maka saya menjadi percaya. Setelah mati saya ada dibangkitkan. Itu Pak. Sah-sah aja orang mau bikin syariat ABCD sampai entah kemana-mana, sah saja. Tetapi kasihan kalau kamu hanya menerima janji dan konsep. Gitu. Itu sih makanya saya bilang tadi, syarat hidup kekal itu harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Betul, saya setuju. Makanya itu sebenarnya Alkitab itu bukan berbicara tentang di luar diri manusia itu sebenarnya, tapi dia pengajarannya untuk ke dalam manusia itu, begitu kan. Makanya kita pahami Alkitab itu. Alkitab ini nih. Ya, Taurat, Al-Quran termasuk Alkitab juga. Ya. Saya gini ya Pak ya, maaf ya saya nggak mengimani Quran walau saya punya. Jadi Alkitab itu bicara apa? Allah. Alkitab itu bicara tentang Yesus Kristus. Saya berulang kali mengatakan, ngomongin apa sih Alkitab ini? Syariat? Bukan. Ngomongin rencana Allah. Ngomongin bagaimana hidup manusia. Ini Alkitab. Jadi siapa yang diomongin Musa? Siapa yang diomongin Adam? Siapa yang diomongin Nuh? Siapa yang diomongin Yeremia? Siapa yang diomongin semua nabi-nabi? Siapa yang diomongin rasul-rasul? Satu orang. Saya terlalu bangga sama ikon ini ya. Entah kenapa sebangga itu saya. Ini. Alkitab saya ini bicaranya ini. Bicaranya ini. Allah dan manusia menyatu, manunggaling ini. Allah, manusia. Biru Allah, merah manusia. Ini. Jadi sorga itu, keselamatan itu, sorga adalah dampak dari keselamatan itu, yaitu apa? Manunggaling kawula Gusti. Menyatunya manusia dengan Gusti Allah. Allahnya yang mana? Nih, Allah Tritunggal. Kami sebut sebagai Bapa. Itu. Jadi kalau bicara Alkitab, bicara Injil, bicara Taurat, itu bicara apa? Bicara ini tuh. Jangan membunuh. Membunuh dengan apa, Pak? Dengan tangan. Maka salibkan tanganmu supaya tidak membunuh. Jangan bersaksi dusta. Makanya ini mulutnya ini dikunci, disumpel. Supaya apa? Jangan bersaksi dusta. Kita harus salibkan itu semua. Jangan, apa lagi? Mencuri. Tangan juga yang melakukan. Ya, kaki dan tangan ini membawa kita kepada dosa itu. Jadi hukum Taurat itu bicara apa? Bicara penyaliban. Penyaliban akan tubuh kita yang suka melakukan dosa dengan ini, instrumennya dosa ini. Ini, tubuh kita ini adalah instrumen dari dosa tadi. Maka harus diapain? Disalibkan. Makanya saya bilang, Alkitab itu bicara apa? Bicara penyaliban. Baik Taurat, bicara apa? Penyaliban. Semuanya bicara tentang satu orang ini. Gitu. Ini tidak bicara lagi tentang syariat. Imannya orang Kristen itu tidak lagi bicara tentang syariat. Tetapi imannya orang Kristen itu bicara tentang pemulihan manusia yang semula lurus, yang diciptakan baik ini fitrahnya,
Yang ketika dia jatuh ke dalam dosa dia melenceng. Kristus itu hadir untuk apa? Menegakkan kembali nih manusia yang telah jatuh dari fitrahnya. Ini kan gara-gara dosa nih. Tadinya ini kan manusia ini kepada Allah. Terus dia jatuh ke dalam dosa, dia melenceng. Gimana caranya? Ya ini, Kristus tadi nih memperbaharui kita. Dengan cara apa? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan Yesus itulah role model manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu. Jadi Yesus itu ngapain? Imannya orang Kristen itu ngapain? Pemulihan kodrat. Makanya disebut sebagai keselamatan. Gitu. Jadi kalau ngomongin imannya Kristen itu, Pak, kita mau diubahkan tubuh kita yang sudah hitam gelap ini menjadi apa? Sedikit-sedikit, berangsur-angsur hari demi hari itu menjadi putih dan kudus. Itulah kalau bicara imannya orang Kristen. Gitu. Saya paham. Memang betul adanya itu, Mbak. Memang ya seperti itu hakikatnya dia. Bagaimana hukum itu yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa berjalan begitu, karena Isa itu masih terbelenggu, masih tersalib di dalam diri kita begitu. Tapi ketika Isa sudah tersalib, maka batuluh yang ada di dalam diri kita itu akan ini. Tapi saya pamit dulu, Mbak. Ini sudah mau azan ini. Azan sudah ini. Lanjut dulu, Mbak ya. Salam semuanya. Ya. Salam, Pak. Salam. Salam. Penasaran tadi Cita mau nanya yang dicerupakan itu, kalau menurut dia itu apa gitu loh. Jadi Pak Ahmad tadi itu panteisme ya. Atau apa, bukan panteisme lah, gue bilang apa? Sinkretisme ya. Dia itu memadupadankan, dia itu kayaknya bukan Sunni. Iya. Karena ketika saya tanya dia dari mazhab mana pun dia nggak tahu. Jadi dia itu memadukan semua elemen, semua ajaran jadi satu, dia rangkum dalam kepalanya, dan akhirnya jadilah seperti itu. Dia orang yang toleransi. Makanya tadi saya bilang, tapi apakah cara berpikir Anda itu adalah tolok ukur suatu kebenaran? Bukan. Ya. Itu makanya tadi saya analogikan kebenaran itu ketika saya sendiri yang mengatakan ini loh diri saya. Kita tidak bisa mengenal Allah itu dari cara kita berpikir. Tetapi kita bisa mengenal Allah itu kalau Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya. Kayak gitu. Jadi Bapak tadi itu dia lagi mencoba untuk menyatukan berbagai ajaran ya menjadi satu.